Nah, pemirsa sekalian, inilah dia, sahabat saya yang luar biasa, Ibu Valencia Penny. Halo, Bu Penny, bagaimana kabarnya? Baik. Senang banget, dan saya berterima kasih Ibu bisa hadir di sini, bisa berbagi informasi yang sangat luar biasa tentang analisa tulisan tangan kepada para pemirsa semua. Saya juga berterima kasih atas kesempatan ini karena pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi untuk siapapun Anda yang berkepentingan mengetahui ilmu ini. Oke, Bu Penny, apa awal mulanya kalau boleh tahu nih ya, Bu Penny kok sampai tertarik dengan ilmu analisa tulisan tangan ini? Alasan saya mempelajari ilmu ini adalah yang pertama, saya ingin mengetahui hasil pola didik yang selama ini saya terapkan terhadap anak-anak saya. Biasanya untuk hasilnya kan bisa kita ketahui saat mereka ABG. Yang kedua, saya ingin mengetahui dengan siapa anak saya bergaul. Yang ketiga, saya bisa langsung mengajari anak-anak saya bagaimana mereka bersikap terhadap karakter temannya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena dalam kehidupan ini, apa yang terjadi belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, dengan ilmu ini saya bisa secara langsung mengguiding anak-anak saya supaya mereka tahu bagaimana mereka harus bersikap. Wah, menarik sekali ya Bu Penny ya, alasannya untuk bisa mendalami ilmu ini ya. Kalau untuk anak-anak, Ya, pasti kita punya kekuatan lebih untuk belajar. demi anak-anak ya. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, pemirsa sekalian, bukankah apa yang dilakukan Bu Penny ini akan membuat Anda menjadi orang tua yang sangat luar biasa sekali bagi anak Anda? Karena Anda betul-betul akan menjadi orang tua yang tahu persis dengan siapa anak Anda bergaul, betul ya, karakternya bagaimana, oke? Kemudian juga Anda pun juga bisa langsung melihat apa hasil pola asuh Anda selama ini Sebelum terlambat. pada anak ya, sebelum terlambat, sehingga kita bisa langsung melakukan koreksi. Kalau misalkan, kok anak saya jadi begini, kok anak saya jadi begini, maka kita langsung bisa melakukan koreksi terhadap pola asuh kita. Begitu ya Bu Penny ya? Selama anak ABG masih bisa kita bina. Masih bisa ya Bu ya. Artinya dengan kesadaran orang tua yang mau mengubah pola-polanya sendiri, maka anak itu pun juga nanti akan berubah. Gitu kan maksud Bu Penny? Ya, karena bagi saya apapun Ya. yang terjadi pada anak tidak lepas dari peran kita sebagai orang tua. Ya, betul sekali. Dan ilmu ini perannya besar sekali Bu. Bagi saya sangat membantu. Sangat membantu ya, terutama untuk mendeteksi karakter-karakter anak, kebiasaan anak, itu kelihatan semua ya Bu. Apalagi Ya? anak saya yang pertama itu tipe pendiam. Oh. Tidak akan cerita kalau kita tidak tanya. Nah, pemirsa sekalian, Anda punya anak pendiam? Nah, jika Anda punya anak yang pendiam, atau mungkin bukan hanya anak pendiam ya bukan ya, tapi anak yang tidak bisa mengungkapkan atau menceritakan Ya. gitu kan ya. Kalau Apa anak yang saya yang terjadi? kedua, sekalipun dia ekstrovert, tapi kita harus menanamkan rasa kepercayaan. Dengan saya bisa membaca situasi dengan tepat, dia lebih merasa punya teman ya. Oh, oke. Dan Ibu tahunya itu juga dari tulisan tangannya anaknya itu Iya. juga. Nah, pemirsa sekalian, itu salah satu hal yang sangat luar biasa sekali untuk bisa mendalami analisa tulisan tangan. Oke. Kemudian tadi Ibu juga mengatakan bahwa Ibu juga bisa membantu mengarahkan mereka bagaimana harus menghadapi temannya kalau misalkan ada konflik ya. Iya. Nah, apakah Ibu juga tahu tulisan tangan teman-temannya anaknya Ibu? Saya bisa dapatkan tulisan mereka saat mereka kerja kelompok. Oh, oke. Momen kerja kelompok untuk zaman sekarang kan banyak sekali. Ya. Sekalipun saya mendapatkan tulisan itu sedikit, tapi bukan berarti saya tidak mendapatkan apa-apa. Oke. Jadi tulisan tangan yang sedikit itu sudah menceritakan banyak ya. Karena anak-anak kan polos ya, belum mengenal manipulasi tulisan. Nah, bagaimana dengan orang dewasa? Ada triknya. Jadi Ibu punya tulisan tangan dari teman-teman anak Ibu dong kalau gitu? Ya, karena dengan begitu Ya. saya kan tak bisa mengetahui karakter orang-orang yang ada di sekitar anak saya. Kalau suatu saat anak saya membutuhkan saran, Ya. saya kan bisa gampang masuknya. Karena Ibu tahu tipe teman yang dihadapi ini seperti apa, karakternya seperti apa, dan Ibu bisa memberikan saran yang lebih pas untuk anak Ibu. Bagaimana cara menghadapi karakter yang seperti itu, begitu maksudnya? Anak-anak pasti kan merasa nyaman kalau kita bisa memahami dengan benar apa yang mereka Betul. rasakan. Apalagi kalau mamanya sakti gitu ya. Iya. Kok tahu gitu ya. Oke.
Ya, jadi pemirsa sekalian, itu adalah alasan Bu Penny untuk mendalami tulisan tangan ini ya, awal mulanya. Bu, kalau boleh tahu, seberapa jauh sih tingkat akurasi dari analisa ilmu tulisan tangan ini? Kalau kita sudah mempelajari ilmu ini secara keseluruhan, Ya. tingkat akurasinya bisa lebih dari 95%. 95% ya? 95%, karena Wow. tulisan tangan tidak akan pernah bohong. Tulisan tangan tidak akan pernah bohong. Nah, jadi dari sana Ibu bisa menganalisa karakter-karakter si penulis dengan sangat akurat sekali ya Bu ya. Oke, pemirsa sekalian, sangat menarik bukan? Karakter yang bisa dianalisa akurasinya adalah 95% lebih. Ya, itu sudah sangat luar biasa ya. Berarti jadi kayak seperti dukun dong Bu ya. Ya seperti dukun, tapi kan ilmu ini bisa dipelajari oleh siapapun. Ya, bedanya ini bisa dipelajari siapapun. Artinya pemirsa pun juga bisa menjadi dukun seperti Bu Penny juga ya kalau mendalami ilmu ini ya. Saya juga senang kalau punya teman sesama dukun. Gitu ya Bu ya. Oke, nah Bu Penny, saya kepingin tanya satu hal lagi nih tentang pernahkah Ibu mendapati sebuah kasus yang unik, yang menarik selama Ibu menangani berbagai macam kasus ya dengan analisa tulisan tangan. Perlu diketahui pemirsa sekalian bahwa Bu Penny selain menangani kasus-kasus personal antara anak dan orang tua, ya juga menangani kasus-kasus di perusahaan-perusahaan untuk melakukan rekrutmen, untuk melakukan reposisi dari tim yang sudah ada, gitu ya Bu ya. Nah, saya kepengen tahu nih, apa yang paling menarik, kasus yang paling menarik dari analisa tulisan tangan, dalam artian, wah ini kayaknya nggak mungkin kebongkar, tapi dengan analisa tulisan tangan bisa kebongkar. Salah satu kasus yang pernah saya tangani tidak sengaja, Ya. saya pernah menghandle sebuah departemen pembelian pada perusahaan teman saya. Ya. Saat itu ada 15 contoh tulisan tangan. Ya. Dari situ saya bisa mengetahui sekitar 2 atau 3 orang yang mempunyai potensi tidak jujur. Wow. Yang akhirnya itulah jawaban mengapa selama ini stok opnam tidak pernah sesuai. Oh. Lalu apa yang terjadi dengan 2-3 orang tadi? Ternyata pelakunya adalah sepupu dari owner perusahaan tersebut. Jadi orang yang selama ini yang seharusnya dipercaya, ya saudaranya sendiri berarti. Iya. Oh, oke. Bagaimana reaksi dari owner perusahaan ketika mengetahui analisa itu? Ya memang awalnya mereka tidak percaya karena namanya saudara, harusnya kan kepercayaan 1000% ditempatkan pada diri orang itu. Betul. Ya, Tetapi saran saya saat itu lebih baik orang ini dipindahkan ke posisi yang lain. Oke, ya. Beberapa bulan setelah si owner menuruti apa yang saya sarankan, stok opnam klop. Oh, amazing ya. Oke, jadi ternyata dari hasil analisa tersebut akhirnya terungkap sebuah tindakan penyelewengan atau misteri ya Bu ya. Oke, yang mungkin selama ini juga nggak akan pernah terpecahkan mungkin ya. Atau mungkin terpecahkannya nggak akan secepat ini gitu mungkin ya, gitu. Oke, karena pelakunya adalah orang yang paling dekat yang sebetulnya sangat-sangat dipercaya seharusnya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu kegunaan dari ilmu analisa tulisan tangan. Bu, boleh cerita nggak kalau misalkan rekrutmen, kenapa sih penting dengan analisa tulisan tangan? Karena dengan tulisan tangan kita bisa melihat bakat dan minat penulisnya, supaya kita bisa menempatkan mereka pada posisi yang benar. Yes. Pemirsa sekalian, bagi Anda yang memiliki sebuah bisnis, pasti Anda pernah merasakan bagaimana ketika Anda merekrut seseorang yang tampaknya baik, bagus, oke, tapi ternyata setelah bekerja di posisi itu, dia ternyata tidak bisa berkembang kemampuannya. Ya, saya tidak bicara tentang orang-orang yang punya karakter yang tidak baik, bukan. Tapi ini orang yang karakternya baik, tapi hanya saja dia tidak bisa optimal di posisi tersebut karena bakatnya tidak sesuai, apa yang dibutuhkannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Betul ya Bu ya? Nah, itu bisa dideteksi dari awal dengan analisa tulisan tangan, begitu maksudnya? Iya, benar. Luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi
itulah analisa tulisan tangan yang selama ini bagi Bu Penny adalah sebuah senjata yang sangat ampuh sekali untuk bisa menganalisa karakter-karakter dari si penulisnya ya Bu ya. Iya, benar sekali. Dan manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Bu, ada nggak sih manfaat lain selain untuk rekrutmen, selain kita bisa membimbing anak, mengarahkan anak kita, selain itu manfaat lain? Tulisan tangan bisa juga kita gunakan untuk mendeteksi penyakit yang mungkin ada dalam tubuh kita sekalipun kita tidak menyadarinya. Karena proses terjadinya penyakit sama dengan proses terjadinya kehamilan. Saat kita tes pack belum menunjukkan tanda apa-apa, bukan berarti proses kehamilan tidak terjadi. Tulisan tangan juga bisa kita gunakan kalau kita ingin mendeteksi potensi tindak kekerasan yang dimiliki oleh penulisnya atau potensi ketidakjujuran dan akurasinya mendekati 100%. Selain itu, tulisan tangan juga bisa kita gunakan untuk kita mendeteksi potensi tindak kekerasan yang mungkin dimiliki oleh penulisnya dan potensi ketidakjujuran yang terkadang kita nggak tahu mungkin secara tampilan luar kita tidak akan tahu potensinya seberapa dalam. Oh, kalau gitu ini penting dong pada saat mau mencari pasangan hidup, mau mencari orang yang mau bekerja. Satu lagi, tulisan tangan juga bisa kita gunakan kalau kita ingin mendeteksi kelainan seksual. Wow, itu luar biasa sekali ya Bu ya. Bisa sampai sejauh itu ya. Semua yang menyangkut karakter dari tulisan tangan bisa kita deteksi, termasuk penyakit. Potensi problem dalam tubuh juga bisa kita deteksi melalui tulisan tangan. Di sana kita bisa membedakan antara penyakit psikosomatis dan penyakit medis. Oh, penyakit psikosomatis itu adalah penyakit yang disebabkan karena pikiran ya, emosi ya. Supaya kita bisa mencari medis gitu ya. Oh, jadi dengan begitu kita bisa cari solusi dengan tepat ya Bu ya. Wow, luar biasa sekali kan pemirsa sekalian. Jadi itu adalah ilmu analisa tulisan tangan yang bisa mengungkapkan banyak hal ya Bu Penny ya. Bu, saya kepingin tahu nih, kalau misalkan pemirsa kepingin mendalami analisa tulisan tangan, apakah mereka dijamin pasti bisa? Kalau pasti bisa, pasti bisa. Ya. Tapi kalau ingin ahli menjadi grafologi, ya, itu ada step tambahan yang harus kita tempuh. Betul, betul. Ya. Tapi artinya maksud saya dengan pertanyaan saya tadi pasti bisa adalah bahwa ilmu ini kan bukan berarti harus menggunakan sebuah kekuatan batin atau cenayang, di mana mungkin orang-orang tertentu saja kan yang bisa. Saya juga nggak punya Pak kekuatan itu. Gitu ya Bu ya. Oke, pemirsa sekalian. Jadi ini seperti sebuah ilmu yang ada dasar teorinya, ada dasar ilmiahnya, sehingga nggak perlu puasa, ya. Jadi semua orang yang belajar pasti juga bisa, gitu ya Bu ya. Pasti bisa. Artinya ilmu ini ada dasar-dasarnya dan semua orang juga bisa belajar hal tersebut, begitu ya. Sama kalau kita ingin menguasai sebuah skill. Ya, seperti accounting misalkan, seperti tentang ilmu kedokteran, begitu semuanya ada dasarnya semua ya. Oke, tapi kalau memang ahlinya itu memang Anda harus belajar tergantung stepnya, ada seberapa jauh dari dalam belajarnya, gitu ya. Bu Penny, misalkan nih pemirsa itu ingin belajar begini, Bu, saya tuh nggak kepingin jadi ahli banget, saya nggak kepingin, ya. Tapi cukup saya tuh tahu, oh anak saya itu begini, oh kalau saya tuh mau merekrut pembantu rumah tangga itu, saya paling tidak itu nggak merekrut yang pembantunya itu nggak jujur, gitu kan? Atau kalau merekrut babysitter, saya tuh sering tuh pengen lihat babysitter di mall gitu ya. Ketika anaknya disuapin udah mau makan, dimakan sendiri. Terus kemudian lapornya ke orang tuanya adalah udah habis makannya. Yang penting kan niatnya baik. Nah, kan tentunya Bapak Ibu sekalian nggak kepingin toh punya babysitter yang nggak jujur seperti itu, betul kan? Ya, seperti ini kan kalau dideteksi dengan analisa tulisan tangan bisa nggak Bu? Selama itu menyangkut karakter semuanya terdeteksi. Berarti bisa ya? Bisa. Jadi saya nggak mungkin dong salah rekrut gitu ya kalau misalkan mau merekrut babysitter, sopir misalkan ya Bu ya. Sopir. Misalkan ya. Sopirnya kita percaya untuk antar anak kita, jangan sampai sopir itu punya tadi seperti Ibu katakan potensi tindak kekerasan, kelainan seksual. Wah, itu kan berbahaya sekali ya Bu ya. Atau misalkan guru les anak kita, kan sering terjadi ya pelecehan seksual oleh guru. Saya dulu menggunakan ilmu ini juga untuk begitu. Oh, untuk mendeteksi sebetulnya untuk guru les. Itu deteksi semua guru lesnya ya? Iya, karena guru private ya terutama ya. Wow, pemirsa sekalian. Nah, kalau saya cuma mau belajar cuma untuk kepentingan seperti itu,
ya, atau misalkan cuma saya kepengen tahu ini partner bisnis saya, karyawan yang saya rekrut ini cocok apa enggak, sesuai apa enggak, apakah saya tuh perlu belajar sampai dalam banget seperti itu? Ya, kalau Nggak untuk perlu, sekedar tahu, Ya. bisa mengikuti workshop saya yang 1 hari dan yang 2 hari. Oh, 1 hari Dan 2 hari. 2 hari itu sudah untuk sehari-hari ini sudah cukup ya? Karena 2 hari itu kita langsung praktek membawa tulisan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan workshop itu 1 hari dan 2 hari itu cukup ya Bu ya? Cukup sekedar untuk tahu ya. Keperluan yang tadi ya. Tapi tingkat kalkulasinya gimana kalau saya mengikuti 1 hari dan 2 hari tadi? Tetap sama, cuman Ya. kalau untuk yang lanjutan kita bisa punya skill untuk membuat report, Oh. berbagai macam report. Kalau mau jadi profesional, kita buat report, terima job dari perusahaan, kita kasih dan analisa dan sebagainya gitu ya Bu ya. Nah, itulah pemirsa sekalian. Jadi Anda pasti tertarik untuk belajar ilmu yang sangat luar biasa ini. Mengingat kegunaannya yang sangat banyak dan sangat penting sekali untuk membuat hidup Anda lebih nyaman. Betul ya Bu ya? Jangan sampai orang-orang yang selama ini Anda percayai atau Anda mau percaya untuk bekerja dengan Anda, ternyata nanti malah membuat kepala Anda pusing. Betul ya? Oke, misalkan staff, kemudian driver, babysitter, tujuannya adalah untuk membantu meringankan tugas, tapi malah jadi buat kepala pusing ya Bu ya. Bukankah lebih baik? Kenapa? Bukan cuma pusing, malah petaka. Malah petaka malahan ya, seperti yang kasus-kasus yang selama ini sering terjadi. Anda tentu tidak mau kan orang-orang yang Anda sayangi, bisnis Anda yang awalnya tujuannya itu adalah untuk kebaikan, tapi akhirnya malah jadi sesuatu yang memusingkan atau bahkan malah petaka ya Bu ya. So, jadi Anda harus bergabung nih dengan kelasnya Bu Penny ya Bu ya. Ada kelas yang 1 hari, ada kelas yang lanjutannya nanti 2 hari. Itu sudah cukup untuk bisa mendalami ilmu ini. Oke? Bapak Ibu sekalian, informasi detail tentang kelas yang diadakan oleh Ibu Valencia Penny, Handwriting Analysis Revolution, bisa Anda ikuti informasi detailnya di website arisandi.com atau di akademibeterapi.com. Nah, pemirsa sekalian, akhirnya saya Arisandi dengan Ibu Valencia Penny mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kami betul-betul gak sabar untuk bisa berjumpa dengan Anda di kelas Handwriting Analysis Revolution ya Bu ya. Kita bisa berbagi banyak cerita, banyak kasus ya, dan Anda bisa membawa tulisan-tulisan tangan orang-orang di sekitar Anda, itu yang di kelas 2 hari ya Bu ya, dan kemudian nanti dianalisa di sana. Ya, Anda pasti akan kaget melihat dengan siapa sebenarnya Anda selama ini bergaul, dan mungkin juga Anda akan kaget dengan diri Anda sendiri ya Bu ya. Terpesona. Wah, ternyata saya seperti ini gitu ya. Sama seperti dulu ketika saya dulu awal mula perkenalan saya dengan ilmu analisa tulisan tangan, saya betul-betul kaget, wow ternyata saya seperti ini gitu ya. Ya, tapi justru itu kita gunakan sebagai patokan untuk memperbaiki diri kita, ya, agar kita menjadi lebih bagus lagi. Oke, pemirsa sekalian, saya Arisandi dari Akademi Hipnoterapi Indonesia mengucapkan salam hebat untuk Anda semua, dan sampai jumpa di kelas Handwriting Analysis Revolution yang dibawakan oleh Ibu Valencia Penny. Sampai jumpa.